dalam 2 pertandingan yang dijalani oleh Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Semua pasti setuju jika Maarten Paes layak dianggap sebagai pahlawan. Bagaimana tidak? Karena dirinya beberapa kali mampu menyelamatkan gawang tim Garuda. Terbaru, pemain FC Dallas tersebut kembali menjadi pahlawan saat Indonesia melawan Australia, di mana save demi save terus dilakukan oleh Maarten Paes. Save yang akhirnya membuat Indonesia terhindar dari kekalahan. Lalu digendong sama Maarten Paes lah, itulah tugas kiper. Makanya dia didatengin at all cost. Ini prosesnya Maarten kan lama. Panjang tuh, sempat ketahan. Panjang kan? Tapi PSSI, Erick Thohir, Arya dan lain-lain tetap kekeh. Terutama Erick tetap kekeh. Mereka sadar mereka butuh kiper yang udah berkali-kali gue katakan juga. Tidak mendiskreditkan kiper lain, tapi dari sisi tubuh sama Rich udah beda. Yes, kelihatan lah, itu kayak bukan lagi masalah soal Maarten Paes, dia layak banget. Iya, layak banget dan kelihatan dia gendong. Iya. Keberhasilan Indonesia untuk menahan imbang Australia dengan skor 0-0 berhasil membuat para penggemar sepak bola dunia terkejut dengan perubahan yang ditunjukkan skuad tim Garuda. Tak terkecuali media-media besar dunia, dengan salah satunya ESPN. Bagaimana tidak? Australia yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia, yang juga merupakan tim langganan Piala Dunia, berhasil timnas Indonesia hentikan untuk tak mencetak gol. Jelas, Paes tampil luar biasa. Tapi menariknya, Paes tidak sendiri teman-teman, di mana satu nama yang tidak kalah mencuri perhatian muncul dari sektor fullback kiri timnas. Saat Verdong berhasil mematikan umpan-umpan dari sisi sayap kiri pertahanan timnas Indonesia. Walaupun perbezaan ranking yang sangat ketara, Indonesia berjaya menahan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Benar-benar memilukan. Sama-sama mempraktekkan sepak bola kungfu, laga uji coba FIFA Matchday antara Vietnam versus Thailand diwarnai aksi baku hantam antar pemain hingga ofisial kedua tim. Laga yang digelar di Stadion Maidin, Hanoi ini merupakan rangkaian pertandingan dari turnamen bertajuk LP Bank. Tampil di kandang sendiri, Vietnam justru digilas tim kemarin sore Thailand yang diperkuat nama-nama baru. The Golden Star harus mengakui keunggulan tim Gajah Perang dengan skor 2-1. Namun yang lebih mencengangkan, laga yang dijalani para juara AFF ini ialah terjadinya keributan tepatnya di men ke-36. Keributan ini diawali aksi pemain Thailand, Kanit Sribampen, terhadap Nguyen Van Truong. Aksi Kanit Sribampen dianggap terlalu keras karena ia secara brutal menendang kaki Van Truong. Van Truong yang merasa kesakitan pun terpancing emosi hingga melayangkan pukulan terhadap Kanit Sribampen. Setelah itu, kericuhan antara kedua kubu tak bisa dielakkan hingga melibatkan ofisial tim yang mencoba masuk ke lapangan. Namun, wasit segera bertindak. Kedua pemain pun langsung diganjar kartu kuning. Usai laga, Kanit Sribampen menjelaskan kalau timnas Thailand bisa bermain agresif seperti Vietnam. Sebelum bertanding, saya mendapat banyak pesan tentang mereka, Vietnam, yang suka main agresif. Tapi kita tunjukkan kita juga bisa agresif. Kita akan melakukan segalanya untuk menang, kata Kanit Sribampen. Sebenarnya, baik Vietnam maupun Thailand sama-sama mempunyai rekor buruk jika laga digelar menggunakan video assistant referee atau VAR. Terlebih Vietnam, dalam 14 pertandingan internasional terakhir sejak 2019, jika laga itu menggunakan VAR, timnas Vietnam menelan 12 kekalahan, 1 imbang, dan 1 menang. Dari 14 laga itu, Vietnam melakukan 7 pelanggaran yang berujung tendangan penalti. Masalah permainan kasar timnas Vietnam sebenarnya sudah muncul sejak era Park Hang-seo. Namun, Kim Sang-sik dikritik karena tidak mampu membenahi masalah itu. Tidak adil untuk menyalahkan Kim Sang-sik atas citra buruk tim Vietnam, karena cukup jelas bahwa di akhir era Park Hang-seo, masalah mati oleh VAR tim Vietnam sudah ada. Hal itu berlanjut hingga saat ini, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jelas terlihat Kim Sang-sik tidak mengajar pemainnya dengan baik, tulis media Vietnam, Soha. Sementara itu, Malaysia sempat sombong setelah salib timnas Indonesia di ranking FIFA. Malaysia menambah poin di ranking FIFA setelah menjuarai turnamen yang mereka gelar sendiri, Piala Pesta Bola Merdeka 2024. Pada turnamen tersebut, Malaysia mengalahkan Filipina dan Lebanon demi mendapatkan poin di ranking FIFA. Malaysia sempat 2 kali menyalip timnas Indonesia saat mendapatkan poin dari kemenangan 2-1 atas Filipina dan 1-0 dari Lebanon. Namun, mengingat laga tersebut hanya terhitung sebagai turnamen tak resmi FIFA, maka poin perhitungannya kecil. Bahkan, timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang 1-1 dari Arab Saudi dan hasil imbang tanpa gol dari Australia untuk membuat Malaysia gigit jari. Sebelum agenda FIFA Matchday edisi September digelar, timnas Indonesia unggul kurang dari 2 poin saja dari Malaysia. Timnas Indonesia berada di posisi 133 dengan raihan 108,
73 poin dibayangi oleh Malaysia di posisi 134 dengan 1.107,58 poin. Namun dengan hasil 2 kali menang, Malaysia naik 2 peringkat ke posisi 132 dan menyalip timnas Indonesia. Namun, timnas Indonesia diuntungkan dengan hasil laga imbang dari Arab Saudi dan Australia yang membuat skuad asuhan Shin Tae-yong melesat jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia berada di posisi 130 alias naik 3 peringkat dan kembali menyalip Malaysia. Sementara itu, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka dengan 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina di lanjutan babak 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Malaysia tidak ada jadwal lagi karena mereka hanya jadi penonton di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas Indonesia meraih hasil positif di kedua laga tersebut, maka ranking FIFA Malaysia akan semakin jauh di bawah timnas Indonesia. Ayo kita doakan saja. Setelah keterpurukan yang terjadi pada tubuh sepak bola Vietnam, kini mereka kembali sedang dibayang-bayangi masalah baru yang terjadi pada sepak bola mereka. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, baru saja mengumumkan soal kemungkinan timnas Vietnam dilarang mengikuti kompetisi internasional pasca membatalkan pertandingan di turnamen persahabatan bertajuk LP Bank Cup 2024. Turnamen yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, itu resmi dibuka pada Kamis 5 September 2024. Pertandingan perdana tersaji duel antara tuan rumah timnas Vietnam yang menghadapi timnas Rusia di Stadion Maidin. Meski tampil di depan pendukungnya sendiri, Vietnam harus mengakui keunggulan Rusia usai kalah dengan skor telak 3-0. Setelah menghadapi Vietnam, Rusia rencananya akan melawan Thailand 2 hari kemudian, Sabtu 7 September 2024. Namun pertandingan tersebut harus dihentikan akibat cuaca buruk topan Yagi yang melanda Hanoi. Ya, Indonesia secara luar biasa mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Sebuah hasil yang patut disyukuri, karena selama jalannya laga, tim Garuda terus mendapatkan serangan dari para pemain Australia. Untungnya, Indonesia memiliki kiper hebat dalam diri Martin Paes, di mana kiper berusia 26 tahun itu mampu menunjukkan kelasnya. Sebuah hal yang membuat para pemain Australia frustasi di sepanjang pertandingan. Tercatat, kurang lebih ada 5 kali save krusial yang dilakukan oleh Martin Paes, di mana save-save tersebut dapat dikatakan save yang sangat luar biasa. Okey, saya nak mulakan dengan yang positif dulu. Pertama sekali, dari segi bertahan, defending Indonesia memang bertahan betul-betul. Memang bermati-matian tahan sebab Australia serang tak henti-henti. Kita boleh nampak player-player macam Jay Izzez, Rizky Ridho, semuanya melontarkan badan mereka menahan daripada gol. Sebab tu saya tanya orang Indonesia, betul ke nak letak Rizky Ridho dekat bench? Sebab bagi saya, this is a very quality player. Dia juga adalah orang Indonesia. Betul ke ada player baru masuk terus letak Rizky Ridho dekat bench? Kemudian kita ada hero kita sekali lagi, player of the match, iaitu Martin Paes. Saya rasa inilah perbezaan besar sewaktu Indonesia kalah 4-0 hari tu. Rasanya kalau Martin Paes ni tak ada, mungkin Indonesia kalah dalam 2-0 juga kot. Sebab save-save yang dia buat memang paduwe. Okey, jom borak sikit pasal benda yang negatif dalam game kali ni. Korang boleh tengok perbezaan antara dua negara ni memang sangat-sangat ketara. Australia mendominasi perlawanan. Hanya beberapa kali sahaja Indonesia berjaya keluar daripada kawasan sendiri. Selebihnya, Australia menguasai bola dari segi shots on target, shots semua memang banyak betul lah semalam. Indonesia memang bertahan habis-habisan. Bukannya tak ada peluang untuk counter attack. Ada peluang tapi tak tahulah. Dari segi passing tak sampai, main long ball, striker dapat bola lepas tu tengok tak ada orang ke nak tolong aku ni kan. Macam banyak kali lah Ratna sorang-sorang kan. Jadi macam rasanya Indonesia memang memilih untuk bertahan sahaja semalam. Pendapat aku yang jujur, Indonesia bertahan dengan sangat baik, tapi dari segi menyerang memang barai weh. Chemistry macam tak ada. Aku rasa Indonesia mungkin kena cari player-player naturalisasi dekat bahagian serangan pula. Sebab bahagian belakang aku rasa dah okey. Aku rasa dah bertahan dengan baik lah. Okey, itu pendapat aku. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, bila nak follow?